Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhwas sekalian, kita lanjutkan ya, masih terkait dengan hadis tadi. Ada 3 perkara yang hati seseorang muslim itu tidak akan pernah dengki. Ini ikhlas beramal untuk Allah Azza wa Jalla, kemudian menasihatkan pemerintah dengan cara yang baik, kemudian senantiasa bersama jemaah kaum muslimin. 3 perkara ini kalau mereka berakhlak dengannya, maka hati mereka akan apa? Akan baik dan akan bersih. Bersih dari apa? Dari khianat, bersih dari sifat dengki, bersih dari kejelekan. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, wala yatakhallasul 'abdu minasyaitan illa bil ikhlasi. Ya. Jadi seorang hamba, dia ini tidak akan yatakhallasu, tidak akan pernah terbebas. Seorang hamba, dia tidak akan pernah terbebas masih dalam jerat syaitan, kecuali orang-orang yang ikhlas. Ya. Jadi orang yang ikhlas itu benar-benar dibebaskan Allah dari syaitan. Itu janji syaitan ya, sumpah syaitan kepada manusia, dia akan menjeratkan manusia, menyesatkan manusia dengan sejauh-jauhnya. Dan orang yang ikhlaslah yang mereka tidak mampu menyesatkannya. Di sini saya berdalilkan dengan Quran surat Shad ayat 83. Ya, Quran surat Shad ayat 83. Allah mengatakan illa ibadaka minhum mukhlasin, kecuali hamba-hamba di antara mereka yang mukhlasin, yang diselamatkan oleh syaitan, yang diselamatkan oleh iblis. Coba lihat dalam Quran ya, sebelumnya Allah berbicara tentang apa? Quran surat Shad ayat 83, coba lihat 82. Ada Al-Quran sama kalian? Coba dilihat. Allah berbicara tentang apa di situ? Kenapa Allah mengatakan di sini? Kecuali hamba-hamba Allah di antara kalian yang ikhlas, yang diselamatkan dari iblis, yang diselamatkan dari syaitan. Sudah ketemu belum? Surat Shad ayat 82. Ayat sebelumnya berbicara tentang apa? Kenapa kok dikecualikan di sini oleh Allah? Kecuali hamba-hamba Allah yang mukhlis, yang diselamatkan dari iblis, diselamatkan dari syaitan. Ketemu Mbak Juhai? Hah? Coba baca ayat sebelumnya tentang apa? Ini ada Quran di sini tentang Quran Mbak Juhai di sini ya. Hah? Ini Quran siapa? Toronsa apa nih? Tentang apa? Ayat 82. Coba gimana lafaznya? Oh iya, keliru saya. Ibu, ayat 83 ya, 83. 83 ayat 82. Saya tadi bilang apa tadi? 83 kan, maksud saya ayat 82-nya. Coba baca ayatnya gimana? Ayatnya gimana lafaznya? Kalau terjemahannya, iblis. Masya Allah ya. Masya Allah. Demi kekuasaan. Ini iblis saja bersumpah dengan kekuasaan izzah ya. Apa? Izzah. Ya, qala fa bi'izzatika. Nah, qala fa bi'izzatika. Iblis mengatakan, demi kemuliaanmu ya Allah. Iblis bersumpah dengan kemuliaan Allah. Saya akan benar-benar menyesatkan manusia semuanya. Kecuali orang-orang hamba-hamba Allah yang kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas.
Orang yang ikhlas yang Allah selamatkan dari gangguan syaitan atau gangguan iblis. Makanya diriwayatkan dalam lain, waruya anna ahadas solihin kana yaqulu nafsi. Diriwayatkan oleh salah satu dari ulama yang saleh, ya, mereka mengatakan terhadap diri mereka sendiri, kana yaqulu li nafsihi. Mereka mengatakan kepada diri sendiri, ya nafsu, wahai jiwa, akhlisi, ikhlaskan saya, tatakhallasi, ya, niscaya engkau akan, ya, berhati yang ikhlas atau amal yang ikhlas. Ya. Nah, ini dalil-dalil yang berbicara tentang keutamaan kita ikhlas, ya. Kalau yang pertama, keutamaan ikhlas tadi, Allah akan memberikan cahaya kepada orang-orang yang menyampaikan agama Allah, memahaminya, kemudian ditegur oleh Allah. Betapa banyak orang yang, ya, mengajarkan fikih atau mengajarkan ilmu padahal dia tidak faqih, tidak ahli di bidangnya. Kemudian disebutkan 3 perkara yang sudah kita sebutkan. Ya. Nah, yang kedua, ini hanya orang-orang yang ikhlaslah yang Allah selamatkan dari gangguan syaitan atau iblis. Kemudian paragraf berikutnya, akhwat sekalian, wa kullu hazin min hadudhi ad-dunya, wa kullu hazin min hadudhi ad-dunya. Setiap hadzu ini bagian dari bagian-bagian dunia atau nikmat-nikmat dunia, tastarihu ilaihi nafsu, maka jiwa mereka akan senang. Nah, ini menyebutkan apa? Faktor-faktor yang membuat hati seseorang tidak ikhlas. Ya, poin yang berikutnya adalah faktor-faktor yang membuat hati seseorang tidak ikhlas. Apa ya? Salah satu faktornya adalah karena mereka, ya, tamak terhadap dunia. Mereka senang, jiwa-jiwa mereka senang terhadap dunia. Ya, suka terhadap wanita, suka untuk dipuji, suka untuk disanjung, ya, suka untuk ketenaran dan seterusnya. Ini bagian dari dunia, tamak terhadap atau rakus terhadap dunia. Jiwanya senang dengan kehidupan dunia. Wal mailu ilaihi al-qalbu. Dan hati mereka condong kepada dunia, lebih tertarik hati mereka dengan urusan dunia ini. Orang-orang yang ikhlas enggak dibiarkan begitu saja. Ya. Enggak ambil urusan lah dengan urusan dunia, ya kan. Qalla am kasur, baik sedikit maupun banyak. Ya. Ini faktor penghalang. Jiwanya senang, suka dengan kenikmatan dunia atau bagian-bagian dunia, hati mereka condong kepada dunia. Kemudian idza tatatarraqa ilal amali, jika mereka melakukan sebuah amalan, taqaddara bihi, ya, safwuhu, ya, jika mereka melakukan sebuah amalan, maka hati mereka, kebersihan hati mereka menjadi kotor. Jadi enggak suka melakukan amal soleh. Ya, kotor hatinya jadinya. Ya. Wazala bihi al-ikhlasu. Kemudian keikhlasan hilang dari diri mereka. Jadi seseorang sudah condong, suka kepada dunia, tertarik kepada dunia, cinta kepada dunia. Ya, hatinya condong kepada dunia, baik sedikit maupun banyak. Ya. Ketika dia melangkah melakukan amal-amal, maka hati mereka ini kotor, akhwat. Hati mereka kotor, kemudian bisa menyebabkan, ya, keikhlasannya hilang. Wal insanu, dan manusia itu murtabatun atau murtabitun. Manusia itu murtabitun. Ini bertingkat-tingkat. Fi hadudhihi, dalam mencari kenikmatan dunia. Wa munghamithu fi syahwatihi, dan manusia itu, ya, berkaitan dengan syahwat ini banyak tenggelam. Iya. Dengan syahwat mereka banyak tenggelam. Manusia
Berkaitan dengan kenikmatan dunia ini mereka bertingkat-tingkat. Dan mereka tenggelam dengan syahwat. Ya. Qallama yanfa'uka fi'lun min anfa'alihi, maka betapa banyak atau sedikit sekali perbuatan dari perbuatan yang mereka lakukan, ibadatu min ibadatihi, dan ibadah di antara ibadah-ibadah yang mereka lakukan, ya bisa selamat. Yamfakku. Ya, jadi sedikit sekali yang bisa selamat orang-orang yang melakukan perbuatan, orang-orang yang melakukan ibadah dari ibadah-ibadahnya, ya, an hududin wal a'radi ajilatin min hadhil ajnas. Ya, dari mengikuti langkah-langkah atau tujuan-tujuan yang disegerakan dari najis-najis ini. Masya Allah ya. Ini dikatakan najis oleh Syekh. Apa yang dikatakan najis? Ya, orang yang hatinya condong kepada dunia, jiwanya senang kepada dunia, sehingga ketika beramal sangat sedikit sekali yang bisa selamat dari najis-najis ini. Masya Allah. Masya Allah ya. Sangat sedikit sekali yang bisa selamat seseorang ketika melakukan amalan ibadah, ya. Kita berlindung dari perbuatan condong. Ya, semua manusia tabiatnya memang fitrahnya mereka suka terhadap dunia. Ya, banyak dalil-dalil berbicara seperti itu. Ya. Zuyina linnasi hubu syahwat kan? Dunia itu dihiasi dengan syahwat. Ya, kemudian wal bani dan anak-anak wan nisa dan wal perempuan. Nah, ketika sudah condong kepada seperti itu, senang seperti itu, ya, maka sedikit sekali orang-orang bisa selamat darinya. Ya. Maka falizalika qila, oleh karena itu ada pendapat atau perkataan dari seorang ulama, mereka mengatakan man salima lahu min umrihi lahzatun wahidatun, siapa yang bisa selamat dari umurnya meskipun sesaat, maka ikhlaslah, ya, khalisatun liwajhillah, ikhlaslah mencari wajah Allah, maka dia selamat. Najah, ya, maka dia akan sukses, akan berhasil. Siapa yang ingin selamat umurnya meskipun sebentar atau meskipun sesaat, maka ikhlaslah di dalam mencari wajah Allah, maka dia akan selamat. Maka fazalika li'izzatil ikhlas, maka demikian itu ikhlas itu menjadi mulia, atau bahasa kitanya ikhlas ini berat. Ikhlas itu sulit, akhwat, ya, ikhlas sulit. Saja contoh, ya. Akhi, ini PKBM Al-Majasi sedang membutuhkan seorang tenaga pengajar atau seorang mudir, biar dia selalu di sini. Tapi nggak ada gaji. Kalau ada gaji, kayak gaji sedikit. Kalau ada hadiah, ada kasih hadiah sedikit. Tapi nominalnya nggak jelas, nggak tahu. Siap berdakwah, siap bekerjasama, siap membantu dakwah saya di sini. Mikir dia, mau makan apa yo? Ya, tapi rumah kita sediakan insya Allah. Nah, ini orang akan diuji yang seperti ini. Atau ya akhi, saudaraku, antum kayaknya boleh nih bantu saya di sini. Gajinya 5 juta. Kendaraannya saya kasih, makan saya kasih, listrik enggak bersih. Pokoknya total bersih sebulan itu engkau menerima 5 juta. Oh ya. Boleh. Nah, itu keikhlasan akan diuji. Keikhlasan seorang akan diuji. Ya. Maka dikatakan ya, ikhlas itu ya berat. Wa usri tankihi qalbi an syawa'ib, dan ya hati kita sangat sulit membersihkan dari noda-noda yang seperti ini. Hati kita ini sulit sekali membersihkan noda-noda yang seperti ini. Maka fal ikhlasu, kesimpulannya membersihkan hati dari semua dosa, dari syawa'ib, ya,
Kesimpulannya, membersihkan hati dari semua noda-noda keburukan, baik sedikit maupun banyak, ya, sampai dia benar-benar memurnikan niatnya dalam rangka beribadah kepada Allah, bukan untuk yang lainnya. Dan ikhlas ini tidak bisa digambarkan, akhwat. Ikhlas ini tidak bisa digambarkan. Orang yang ikhlas melainkan orang-orang yang cinta kepada Allah. Kemudian mereka tenggelam kepada Allah, tenggelam mencari akhiratnya. Itu orang yang ikhlas. Ini tidak bisa, keikhlasan itu tidak bisa digambarkan bagaimana bentuk ikhlas itu, kecuali orang-orang yang mereka memang mencintai Allah sepenuh hati. Berkaitan dengan akhirat, mereka tenggelam, ya, berlarut-larut dengan akhirat. Ya. Dalam dia yang tertancap di dalam hatinya, ya, tidak ada tempat kecintaan dunia dalam hati mereka. Artinya dunia itu tidak ada ruang untuk hatinya. Memang hatinya kosong dari dunia. Ya. Nah, maka saya mencontohkan pemisalan di sini, ya, seperti orang yang makan begitu. Orang yang makan dan minum atau memenuhi kebutuhan hajatnya, maka mereka lah orang-orang yang ikhlas dalam beramal. Coba orang makan itu ikhlasnya kan sangat apa? Sangat bersih gitu, sangat ikhlas ketika makan itu loh. Minum pun demikian. Ketika membuang hajat pun juga demikian. Mereka lah orang-orang ikhlas. Ini niatnya benar seperti ini. Ya. Dan jarang orang-orang yang bisa mendapati seperti itu ketika melakukan amalan, dan ini sangat langka. Wallahu alam. Ya, sampai di sini saja akhwat pembahasan masalah ini. Ya, nanti insyaallah akan kita lanjutkan. Besok hari apa? Jumat, berarti libur. Ya, mungkin bulan depan lagi insyaallah. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjutkan.